Kalau pengusaha kan katanya selalu terbiasa dengan dinamika, Pak. Ketika ada pergantian SMI diganti PYS, saya menyingkatnya sama saja, itu pengusaha melihatnya juga dengan harapan tentunya. Kalau Anda melihat Pak Anton dengan tadi 8 plus 4 plus 5, lalu dari Menteri Keuangannya sendiri, bosnya Pak Febrio, ada 200 triliun yang pindah tempat dari BI ke bank-bank himbara. Seberapa optimis Anda bahwa itu akan bisa memberi efek mendorong ekonomi kita, Pak? Saya kira Pak Leo, kita ini pengusaha ini harus selalu optimis ya Pak. Artinya kalau kita sudah pesimis, kehilangan harapan, saya kira udah susah juga karena satu-satunya paling bernilai dalam hidup itu harapan. Pergantian selalu menimbulkan harapan. Nah tentunya seperti Pak Fuad katakan tadi, ya kita melihat berikan waktu lah. Tapi pertama tentunya kami sebagai pengusaha mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah menaruh perhatian paling tidak dengan paket ekonomi ini 845 ya. Stimulus itu ya? Stimulus ini tentunya kita berterima kasih bahwa pemerintah memikirkan. Nah, cuma sekarang yang jadi persoalan memang ini sangat bermanfaat tapi makan waktu juga, jangka pendek, jangka menengah. Yang kita butuhkan sekarang ini Pak Leo, yang tadi disinggung Pak Febri, masalah pengangguran. Nah, ini memang debatable. Angka 7-8 juta itu kan pengangguran terbuka. Tapi kalau yang setengah menganggur, ini juga butuh lapangan kerja. Jadi kalau boleh memang kita bisa usulkan kepada pemerintah ada pemutakhiran data Pak Febrio yang menilai klarifikasi lagi berapa sih yang membutuhkan lapangan kerja dan seterusnya. Hitungan Pak Anton berapa, Pak? Kalau kita bicara Apindo ya. Begini, kalau kita bicara saja dokumen pemerintah pada waktu menyusun undang-undang Cipta Kerja dengan sistem Omnibus Law. Dalam kata pengantar Pak Fuad yang membutuhkan lapangan kerja itu 45,6 juta orang. Pengangguran terbuka, setengah menganggur dan lain-lain. Jangan lupa newcomers itu hampir 3 juta Pak Leo. Setiap tahun. Setiap tahun. Baru pendidikan tinggi saja kan 1, sekian. Nah, ini yang harus butuhkan pekerjaan. Jadi ini memang sangat baik. Tentunya kita ucapkan terima kasih. Tetapi yang dibutuhkan sekarang, kalau kita lihat ini, apalagi kalau dikaitkan dengan paket yang 200 triliun itu, itu kan supply side. Yang kita butuh sekarang Pak Febri adalah demand side karena untuk meningkatkan daya beli. Oleh karena itu kalau kita bisa usul bahwa mengingat pengangguran dan newcomers yang banyak, yang barangkali bisa dipikirkan oleh pemerintah, melalui Pak Febrio kita usulkan, adalah paket-paket yang padat karya yang zaman Pak Harto dulu, Pak Fuad, itu kan bikin irigasi dan semacam itulah. Saya dengar pemerintah Singapura selalu ada budget. Yang dia siap apabila terjadi krisis, itu dikeluarkan itu untuk pekerjaan yang memberi lapangan kerja. Karena biaya bansos sih baik, tetapi kalau orang hanya menerima bansos ini kan harga diri juga rasanya dignity-nya jadi hilang. Lebih baik dia bekerja, keluar keringat walaupun dapatnya sedikit, tapi saya bekerja. Nah ini padat karya, apalagi kalau kita perbaiki katakanlah irigasi di pertanian kan banyak yang rusak, banyak yang tidak nyambung. Jadi kita mengharapkan agar supaya ada paket berikut Pak Febrio yang betul-betul memang langsung berikan, karena ini memang bagus tapi perlu waktu, dan jangan lupa ini kan perlu infrastruktur juga, seperti magang. Dia kan perlu persiapan supaya betul-betul setelah dia selesai 6 bulan ya ada dia paling tidak kompetensi yang minimal yang harus dia punya didapatkan di dalam 6 bulan itu. Nah, tentunya kan perlu yang pabrik mempersiapkan kurikulum, pengajar tempat kerja dan lain-lain. Tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana pemerintah memberikan sesuatu katakanlah jawaban yang pasti dibutuhkan oleh banyak orang pekerja saat ini. Karena saya ingat Pak Fuad, Pak Kosmas dulu ingat waktu beliau Menaker, dia bilang kita tahu apa yang terbaik, tapi yang kita berikan yang terbaik saat ini, Pak. Dan kedua, kalau boleh usul juga, ini kan kebijakan yang ada dana. Sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah yang merubah kebijakan yang dikatakan Pak Fuad tadi, tanpa perlu dana, merubah kebijakan kan tidak perlu harus dana besar. Contohnya apa Pak Anton? Ya contohnya katakanlah kebijakan perdagangan umpamanya. Perdagangan. Saya tidak tahu bagaimana sale pada kalau baca di berita PHK karena import BBM-nya juga sulit semacam itu. Dan di kita katakanlah yang tujuan ekspor, itu tujuan ekspor sering menghalami karena memang dalam proses impor juga susah.
Otomotif saja diberi jatah tiap 3 bulan. Dan jangan lupa, otomotif jangan dianggap pemakan devisa. Mereka mengekspor, Pak Febrio. Baik. Nanti Toyota dalam waktu dekat ini akan merayakan atau syukuran 3 juta unit sudah mereka ekspor. Jadi maksud Pak Anton adalah lebih mikro dan lebih bisa memberikan lapangan pekerjaan. Memberikan lapangan kerja dan jangan juga yang timbul yang aneh-aneh lah Pak Leo. Karena pengusaha kan ingin bekerja tenang. Jangan tiba-tiba dorman ini rekening mati, mau dia tutup, tanah yang tidak dimanfaatkan akan di situ walaupun diralat. Tapi kan menimbulkan gejolak. Jadi menurut saya, saya kira kalau kita bisa usul, kita tahu lah Pak Prabowo ini dengan background militer, patriotik. Nah, saya ingat Pak Yaakob Utama dalam satu speech dia mengatakan, dia mengutip apa dikatakan oleh founders Daewoo, Kim Ujung. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi patriotik tidak harus menjadi militer, tidak harus menjadi ASN, Pak. Tapi apabila Anda membuka usaha, membayar pajak, mengekspor, mendatangkan devisa, itu pun patriot. Memberi lapangan kerja, ini patriotik juga. Ini yang barangkali kita kampanyekan supaya melawan yang serakanomik tadi itu. Kita berikan kesempatan Pak Febrio menjawab yang tadi dimintakan oleh pengusaha ya Pak Febrio. Bagaimana paket ini tidak berhenti di 8 plus 4 plus 5 atau kalau di Kementerian Keuangan tidak berhenti di 200 triliun pindah rekening. Tapi yang tadi dikatakan Pak Anton menciptakan lapangan kerja yang lebih masif. Kira-kira sudah ada juga rencana paket seperti itu tidak? Sebenarnya ini lagi jalan. Jadi memang sisi pertama yang kita ingin attack untuk 3 bulan ke depan ini, prioritas di depan mata bagi pemerintah adalah menyelesaikan belanja program prioritas. Karena belanja prioritas ini besar sekali tahun ini ya? Tahun ini. MBG itu melibatkan 1,5 juta orang bekerja, Pak. Lalu Koperasi Merah Putih berapa yang kita bisa kejar tahun ini. Lalu yang tadi padat karya, Pak, sebenarnya setiap tahun ada. Itu di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Setiap tahun itu ratusan ribu, Pak. Total proyek yang cash for work. Nah, justru ini kita ingin percepat. Kuartal ketiga, kuartal keempat ini kita percepat. Karena setiap tahun ini harusnya ada jalan. Maka kita percepat supaya ini jalan, Pak. Tapi kemudian ke depan, Pak Anton, saya setuju sekali bahwa ini bukan hanya sekedar masalah APBN yang harus kita selesaikan. Dunia usaha itu tadi jelas. Pertama, modalnya ada. Kedua, perizinannya cepat apa enggak. Mungkin tadi banyak cerita keluh dari Pak Anton, saya setuju. Dari tapi pengusaha, mungkin boleh saya highlight satu saja tentang perizinan, Pak. Kemarin salah satu yang kita reform, terutama dari Pak Menteri Investasi, Pak. Kita keluarkan PP 28. Di sana kita mengatakan bahwa kalau perizinan itu harusnya ada deadline-nya. Jadi jangan sampai pemerintah ini birokrat, Pak, termasuk sampai Pemda. Itu nggak dikasih deadline untuk memberikan izin. Jadi mengambang saja gitu? Nggak ada service level agreement, Pak. Nah, PP 28 itu memberikan SLA. Yang namanya fiktif positif itu. Jadi kalau dia SLA-nya sudah lewat, belum dikasih jawaban, itu artinya sudah dapat. Nah, ini reform yang memang kita butuhkan, Pak. Perlu jadi, itu. Iya, Pak. Jadi ini yang salah satu yang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha. Tapi jelas agenda yang tadi reform sektoral dan juga struktural termasuk competitiveness dan sebagainya. Ini agenda besar, kita kerjakan bersama. Boleh usul Pak Leo? Saya kira ini sangat bagus, tetapi kalau bisa bukan hanya ada deadline, tetapi apabila otomatis dianggap disetujui, instansi berikut yang membutuhkan dokumen itu seringkali menanyakan yang tidak ada, yang tidak keluar keputusan. Jadi supaya begitu kalau sudah lewat deadline, dia otomatis instansi berikut harus menerima sistemnya yang sesuai itu. Harus menyeluruh begitu ya Pak? Harus menyeluruh. Baik.